Halo sahabat permata sapi, di video kali ini, owner akan bercerita dan berbagi pengalaman tentang proses penggemukan sapi jantan yang terserang beberapa penyakit yang tidak diketahui. Sebelum kita lanjut videonya, kami sarankan agar Anda melihat kondisi sapi ini sesaat pertama kali masuk ke kandang permata sapi yang sudah kita abadikan di official akun TikTok Permata Sapi. Untuk link video TikToknya ada di deskripsi video ini. Entah apa masalah sapi marper satu ini ya. Wih, wah, masih bandel juga ya. Wih, memang ke. Dari pemilik yang pertama, lebih dari 1 minggu dia nggak mau makan. Setelah sampai kandang kita kasih makan juga nggak mau makan. Dengan kita karetkan, kita angon juga nggak mau makan. Dan kita agak sedikit kecewa, artinya kalau memang dia memang betul-betul nggak mau makannya karena beradaptasi pakan, mungkin nggak seperti itu. Ketika kita kasih rumput hijauan, kita karetkan, dia mau makan. Ini nggak mau makan juga. Jadi sama kita pun lebih dari 1 minggu sampai 2 minggu bahkan 3 minggu dia nggak mau makan. Dan kita ambil tindakan, artinya dan menurut pengalaman kita injek sudah untuk staminanya agak sedikit menurun kemarin. Artinya dia berjalan ya masih bisa berjalan, berdiri masih bisa berdiri, cuman sempoyongan. Kita naikkan staminanya seperti gula merah, kita kombinasi sama madu. Kita lihat perubahannya setelah 1-2 hari, nggak ada perubahan juga. Kita bingung, kayak mana sapi mau ada tenaganya kalau dia nggak mau makan. Tapi kita tetap berusaha. Kayak mana sapi ini supaya bertahan. Artinya tetap kita naikkan untuk staminanya terlebih dahulu. Kita injek juga sudah. Mungkin pengalaman kita belum sampai situ kalau memang betul-betul sapi ini nggak mau makannya karena beradaptasi. Ternyata enggak, memang sapi ini memang nggak mau makan karena sakit. Entah sakitnya apa kita juga nggak tahu. Tetap kita usahakan. Untuk kotorannya dia sudah nggak ada. Untuk perutnya sudah kempet-pet, artinya sudah nggak ada isinya. Memang dia nggak mau makan, keluarnya air. Kita juga kasihan. Dan ada beberapa teman datang, waduh sapinya ini memang udah nggak bisa, udah nggak layak, udah potong aja. Kita tetap ya udahlah, kita usahakan. Jadi temen ada yang nanya juga, dibeli kemarin harga berapa? Kalau untuk harganya mungkin masih standar lah, nggak dibilangkan murah amat, enggak. Artinya kalau kita memang tahu memang posisi sapi ini memang kondisinya memang nggak mau makan, bukan karena beradaptasi, mungkin kita beli dengan harga 2,5 sampai 3 juta. Karena sapi ini menurut keterangan yang punya nggak mau makannya karena beradaptasi, mungkin harganya nggak lebih dari 3 juta. Kita beli di harga 7,5 juta. Ya nggak nambahin, nggak ngurangi, memang itulah sesungguhnya kita beli 7,5 juta. Dan keesokan harinya ada teman datang, kalau ini dibeli dengan harga 7,5 udah nggak cocok lah dengan kondisi sapi seperti ini. Udahlah, ini mungkin kalau dari kita telepon lagi pemilik pertamanya, iya memang kebetulan itu lebih dari 1 minggu gini. Kita cari tahu juga dari kawan-kawan yang lain, artinya kayak mana sih sapi ini awal mulanya kok sampai seperti ini. Memang sapi ini memang sakit, iya memang sakit ya, dibeli di antara berapa kita juga nggak tahu. Artinya kita coba, tetap kita usahakan sapi ini normal lah. Jadi balik-balik kita gini aja, kita lihat kondisi sapinya, udahlah nggak usah kita hitung-hitung untung ruginya. Itu nanti yang penting sapi ini bisa sehat, bisa normal, bisa pulih. Kalau masalah untung itu nanti. Bahkan ada beberapa teman, banyak teman yang datang lihat sapi ini, wah udah nggak cocok ini dengan
Kalau ini dibawa ke Jagal paling untuk harganya dihargai paling 2 juta, ada yang bilang 1,5 juta. Udahlah kalau enggak aku aja yang ngambil, kebetulan ini ada pesananku gini. Oke lah, nggak mungkin lah selagi memang sapi ini masih mau berdiri, walaupun nggak mau makan, masih ada harapan. Artinya kalau memang nanti memang nggak bisa berdiri, barulah oke lah, kita udah angkat tangan, artinya kita berusaha, mungkin nggak adalah rezeki di sapi ini. Kalau memang ada rezeki di sapi ini sehat, ya otomatis kita dapat keuntungan. Kalaupun dia nggak selamat ataupun gimana, ya kita setidaknya kita sudah berusaha. Artinya kita usahakan sapi ini pulih, sehat. Kalaupun bisa gemuk dijual kan, kalau sudah gemuk dijual udah lebih dari modal. Nanti kita hitungkan kos pakannya kita berapa, untuk biaya perawatan berapa. Kalau memang kita dari awal kita ngambil sapi ini mau cari untung berlipat lah, artinya kita memang satu sisi memang kita sih kondisi dari awal kita kasihan sama pemilik pertama, artinya kita akan mungkin menurut pengalaman yang punya sapi pertama ini, kita selalu bisa lah ngerawat sapi yang gini dengan kondisi sapi seperti ini yang nggak mau makan, bahkan dia mencret, bahkan dia nggak bisa bangun, bisa berdiri sampai bisa gemuk. Jadi cerita pengalaman, punya cerita sih agak sedikit kecewa dari pemilik sapi yang pertama ini, tapi ya balik-balik ke rezeki bro. Dan ini sudah makannya, kalau untuk makan rumput liar sudah agak sedikit normal lah, timbang kemarin sama sekali nggak mau makan. Banyak cerita pengalaman tentang sapi ini bro. Kemarin pada masa dia datang, memang dari awal sapi ini memang yang tadinya nggak mau makan, kita beri nafsu makan, toh juga dia nggak mau makan, kita beri jamu-jamuan, ya memang prosesnya agak lama. Dan sekarang walaupun kondisi sapi ini memang sudah stabil, sudah pulih, sudah menunjukkan perubahan yang memang betul-betul dia gemuk, tapi banyak juga proses dari sapi ini belum. Dan untuk sapi ini memang awalnya nggak mau makan, yang kita kira memang dia nggak selamat, nggak ada rezeki di sapi ini. Dan alhamdulillah, walaupun untuk waktunya agak sedikit lambat, dengan ketelatenan kita, kesabaran kita, alhamdulillah sapi ini memang stabil mau makan. Walaupun agak sedikit lama untuk proses pengemukan, tetap kita yakin pada sapi ini pasti mau gemuk. Dengan pola pakan ini, dia juga nggak mau. Gimana maunya, tetap kita cari tahu. Untuk sapi ini, nggak semua sapi Marpeor ini dikasih pola pakan ini langsung gemuk ataupun langsung mau, nggak. Karena kita harus tahu gimana karakter sapi itu sendiri bolong. Sapi yang lain dengan proses paling beradaptasi itu 1 minggu, 2 minggu paling lama. Sapi yang satu ini lebih dari 2 minggu, bahkan waktu awalnya datang dia nggak mau makan selama 3 ataupun sampai 4 minggu. Walaupun kita kira itu kemarin, ini nanti kasih ini, artinya untuk kasih rumput, dikasih hijauan dengan rumput pakcong, odot, dan rumput liar. Dia juga lama memproses ataupun merespon. Jadi mungkin salah satunya kita kasih jamu-jamuan, kita injek untuk nafsu makannya. Memang respon dari sapi ini memang sedikit lambat ketimbang sapi-sapi yang lain. Tapi pada intinya gimana pun prosesnya dibutuhkan keyakinan dan kesabaran. Dan alhamdulillah keyakinan dan kesabaran itu
terwujud pula dengan kondisi sapi ini yang sekarang. Ya mungkin nggak yang kita prediksi, memang seharusnya lebih gemuk dari ini. Yang sekarang ini pun nggak gemuk-gemuk kali sih, tapi alhamdulillah sapi ini bisa sehat, pulih, normal. Ya kita sudah bersyukur. Intinya memang waktunya agak sedikit lama, dengan bermacam-macam pola pakan, dengan cara kita gimana memang ada perbedaan di sapi ini. Ya pada intinya yang sekarang ini sapi ini kondisinya sudah stabil. Ya walaupun gemuknya sih memang belum sesuai prediksi kita, tapi ya nggak ada masalah. Tetap intinya kita cari pengalaman. Dulunya nggak mau makan hijauan, sekarang ini sudah mau makan lah non hijauan. Kita proses penggemukan kita sudah non hijauan. Nah ini salah satu cara dia makan seperti ini lah Pak. Seperti ini Bolo cara makan dia. Aduh, rupanya mau makan sekalian mau main dia. Udahlah, kau makan dulu baru nanti main. Ini memang proses penggemukan, memang nggak kita, dia minta kawin nggak kita kawinkan ini. Jadi mungkin agak merajuk atau gimana ini ya. Mak, macam singa keluar dari kandang ini ya, nggak main aja. Ya udah nggak apa-apa lah, namanya sudah 2 bulan nggak kita kasih cium-cium yang harumnya. Itu biasa, kita andus dulu. Harumnya dan segarnya. Nah, dia juga kepingin mungkin. Harumnya sedap. Aduh. Lagi. Iya. Malu mungkin dia. Pindah. Batak sur aku sama yang ini. Kurang sodap. Cari yang sodap-sodap. Oh, kalau cari yang perawan nggak ada, Ceng. Ini dan kebetulan sapi ini kita namakan si Penceng. Jadi setiap hari kita panggil, dari awal kita panggil Ceng, dia nggak ngerti. Lama kelamaan, rupanya selama 1 bulan lah kita panggil Ceng langsung gini dia. Kita panggil Ceng langsung gini. Jadi dia tahu. Sekarang namanya kita panggil Penceng udah tahu dia. Ceng, makan aja kau Ceng. Dan pada intinya keyakinan dan kesabaran itulah yang membuahkan hasil Bolo. Oke Bolo, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai sekarang. Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Bolo.